Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, dalam rangka nuzulul Quran saya ingin menyampaikan 8 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Secara bahasa, nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran. Secara istilah, nuzulul Quran adalah diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia pada Lailatul Qadar. Lalu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama sekitar 23 tahun lamanya. Disinilah letaknya perbedaan tanggal nuzulul Quran. Mengapa ada yang memperingati nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan seperti mayoritas umat Islam di Indonesia, sedangkan di negara lain ada yang memperingati pada tanggal lainnya. Hadirin rahimakumullah, yang penting bukanlah tanggal berapa nuzul Quran, karena ada perbedaan pendapat ulama. Yang paling penting adalah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran di bulan yang disebut juga Syahrul Quran ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Baqarah ayat 185. Hadirin rahimakumullah, setidaknya ada 8 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Pertama, mengimani Al-Quran. Mengimani Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi kita, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Tanpa mengimaninya, manusia tidak mungkin menjadikannya sebagai pegangan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Quran surah Al-Baqarah ayat 4. Kedua, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, yang membacanya bernilai pahala. Para sahabat biasa mengkhatam Al-Quran sekali dalam sebulan, dan banyak yang khatam lebih cepat dari itu. Membaca Al-Quran merupakan perintah, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Ketiga, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mentadabbur Al-Quran, yakni merenungkan Al-Quran sehingga kita mengetahui maksudnya dan mengambil pelajaran serta petunjuk dari Al-Quran itu. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubi aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Quran surat Muhammad ayat 24. Keempat,
kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah menghafalkan Al-Quran. Al-Quranlah yang kita baca saat sholat, yakni surat Al-Fatihah dan setelahnya. Maka hendaknya kita menghafal Al-Quran sesuai kemampuan. Yang ideal adalah menghafal Al-Quran seluruhnya, lengkap 30 juz. Kedudukan para penghuni surga nanti akan berbanding dengan hafalan Al-Qurannya. Semakin banyak ia hafal Al-Quran, semakin tinggi kedudukannya di surga. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilaka 'inda akhir ayah taqra'uha." Akan dikatakan kepada sahibul Quran di akhirat, bacalah dan naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, karena kedudukanmu tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kelima, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mengamalkan Al-Quran. Apa yang diperintahkan Al-Quran kita lakukan, apa yang dilarang Al-Quran kita tinggalkan. Pendek kata, kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Keenam, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mendakwahkan dan mengajarkannya. Mengajarkan Al-Quran ini menjadikan kita menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah memperjuangkan dan membelanya. Memperjuangkan agar nilai-nilai Al-Quran tegak dalam kehidupan, dan membela jika Al-Quran dihina atau dinistakan. Pada hakikatnya Allah tidak membutuhkan pembelaan kita, namun dengan membela Al-Quran, Allah akan membela dan menolong kita sebagaimana firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran surah Muhammad ayat 7. Dan yang kedelapan, kewajiban kita terhadap Al-Quran itu adalah menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tak cukup hanya mengamalkan Al-Quran secara pribadi. Kita perlu berupaya menerapkan Al-Quran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab Al-Quran adalah petunjuk hidup, dan Allah menghendaki kita menerapkan Islam secara kafah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang 8 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Jika kita pergi ke ladang, jangan lupa buat perigi. Jika kita berumur panjang, insya Allah jumpa lagi. Wal'afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.